Halo semuanya, pada video kali ini saya akan merekap beberapa hal yang terjadi, viral ataupun trending pada bulan Januari lalu. Mungkin tidak akan semuanya bakal saya masukin atau mention pada video kali ini, karena ya saya bukan yang si paling paham tentang hal-hal seperti ini. Jadi ini adalah beberapa hal yang sampai ke mata atau telinga saya aja ya. Jadi tolong jangan kayak, "Bang, ini kok nggak ada bang? Bang, yang ini kelewatan bang. Bang, yang ini kok nggak ada? Abang tinggal di goa ya bang?" Jadi tolong jangan kayak gitu ya. Jadi kita langsung aja ke bagian pertamanya. Sebagai pembuka tahun baru, tentu hal ini tidak sah jika tidak disambut dengan kembang api. Pada tahun ini, di Bundaran HI Jakarta, orang-orang berkumpul untuk menyaksikan kembang api yang akan menerangi malam tersebut. Tapi ternyata perayaan tahun baru pada kali ini di Bundaran HI Jakarta harus dilakukan tanpa adanya kembang api tersebut. Tentu banyak orang yang merasa kecewa karena yang merasa tidak meriah perayaan tahun baru ini jika tidak adanya kembang api. Setelah selesai perayaan tahun baru ini, orang pergi lah ya kan karena sudah selesai. Hal ini menyebabkan macet dan orang mulai berdesak-desakan. Dan juga perayaan tahun baru ini membuat banyak orang membuang sampah sembarangan. Pada Januari lalu, tidak hanya disambut dengan bunyi kembang api, tetapi juga dengan mainan satu ini. Lato-lato sangat populer pada bulan Januari lalu. Mainan ini berasal dari Amerika pada tahun 1960-an. Dan mainan ini juga dilarang pada tempat asalnya tersebut, karena dianggap berbahaya. Video Rewind ini keluar pada tanggal 30 Desember lalu. Videonya bagus. Videonya berasa seperti video Rewind 2021 sebelumnya. Ya, berasa sama karena memang yang ngerjainnya juga orang-orang yang sama. Tapi, apakah ini Rewind Indonesia yang bagus? Saya jujur saya nggak tahu, karena bukan takut untuk mengkritik, tetapi saya tidak tahu konsep Rewind itu yang bagusnya seperti apa. Jadi kita lanjut aja. Habis Rewind ini keluar, maka bermunculanlah reaction-reaction tidak hanya lokal, tetapi interlokal juga mulai bermunculan. Windah Basudara, seorang streamer yang fokus pada gameplay atau gaming. Pada bulan Januari lalu, Bang Windah mendapatkan pencapaian yang pasti menjadi goal atau mimpi streamer-streamer lainnya, yaitu dengan mendapatkan live viewer lebih dari 100.000. Dan hal ini didapatkan selama beberapa hari pada saat Bang Windah bermain game FIFA. Bang Windah juga masuk ke dalam top streamer di kategori gaming. Ini GG Gaming ya. Bang Windah juga melakukan sesuatu hal yang belum pernah saya lihat pada stream gaming pada umumnya. Dia muntah pada saat live streaming game PUBG Killer 6. Ini sangat totalitas dari Bang Windahnya untuk mengentertain kita ya. Sekali lagi selamat ke Bang Windah. Semoga tahun ini bisa tembus live viewernya dan juga tembus 10 juta subscribernya. Tidak hanya Bang Windah, namun kita juga memiliki talent atau seseorang yang memiliki banyak keahlian yang di umurnya yang sangat masih muda. Ya, betul. Baby Moana. Anak dari pasangan Ria Ricis beserta suami ini banyak menaiki kendaraan yang bahkan saya belum menyentuhnya. Dan tentu hal ini menarik banyak perhatian orang, terlebih lagi pada saat naik jet ski tanpa menggunakan pengaman. Video ini juga sampai dibahas, kita sebut saja berita luar negeri ya, yaitu di website Insider. Orang tentunya khawatir anak sekecil itu naik jet ski tanpa pengaman. Tapi tenang, kedua pasangan tersebut menggunakan life jacket, tapi tidak dengan Moana. Imlek, perayaan ini tentu disambut dengan kembang api. Namun di beberapa daerah lainnya, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan adanya festival-festival atau kegiatan pawai lah ya. M4, panggung termegah dari game Mobile Legends ini bisa dibilang glory mythic bagi para pro player. Player-player terbaik dari berbagai belahan dunia berkumpul untuk meraih trofi dan gelar di ajang tersebut. Pada tahun ini, Indonesia sebagai tuan rumah, tapi sayang sekali tim kita tidak memenangannya. NT bagi para tim yang kalah, dan selamat bagi tim Eko yang telah memenangkan M4 ini. Dan kita sedikit bahas tentang tim RRQ. Head coach dari tim RRQ, saya nggak tahu farewell ini apakah pengunduran diri atau pemecatan ya. Tetapi yang saya dapat sih, si Acil ini tidak membacakan kontraknya.
Ya karena ini sudah akhir season, mungkin memang kontraknya juga sudah habis. Si Acil ini pindah ke bagian staff Onyx. Si Acil juga mengganti namanya dari Acil menjadi Adi. Selain Acil, berita datang juga dari sang kapten tim RRQ yang katanya bakal rehat dulu dari scene kompetitif atau turnamen-turnamen. Hal ini dikarenakan sang kapten mengalami cedera di bagian tangannya. Awal tahun ini, tim-tim ML juga mengeluarkan roster mereka atau line up tim mereka lah ya. Dah itu aja sih. Di saat tim ML mengeluarkan roster mereka, pada PUBG M kita mendapat berita bahwa BTR, Luxi, dan Zuxi keluar dari tim yang sudah bersama mereka selama 5 tahun itu. Selain M4, pada Januari lalu ada juga PMGC yang dimenangkan oleh S2G, tim asal dari Turki. Selamat bagi pemenang dan ente bagi tim yang gugur ya. Nasi goreng bisalah buat makan malam. Beralih dari game kompetitif, kita cerita tentang game story lah ya, yang booming pada bulan Januari lalu. Kita cerita yang di lokal dulu. Ada Space for the Unborn. Game dengan grafik pixel ini saya kira memiliki alur cerita yang ringan dan fun adventure gitu lah ya. Dan saya kira ini hanya jual rasa nostalgia kepada pemainnya. Tapi setelah melihat spoiler dan cerita dari teman, ternyata cerita game ini cukup berat dan tidak hanya sekedar menjual rasa nostalgia tersebut. Game ini juga mendapatkan rating yang bagus, lokal ataupun interlokal. Ada juga game Aku Si Peternak Lele. Ya, seperti namanya, game ini tentang beternak lele. Ya, tapi ada ceritanya gitu, kayak roleplay kita ya. Dead Space 1, yang katanya game terbaik dari series Dead Space ini, mendapatkan versi remake-nya. Dan juga ada First of Atom yang mengeluarkan chapter baru, yaitu Carson House. Kita pindah ke bagian meme aja ya nyebutnya. Yang pertama ada dari film Zoolander. Film ini sebenarnya sudah sangat lama, cuma pas Januari ini mulai naik lagi dengan meme seperti Excuse Me, ataupun yang bagian mereka berpas-pasan. Dan dari adegan ini bermunculanlah meme-meme lama dengan format baru. Mixway, perusahaan yang bergerak di bidang dessert ataupun minuman ini dijadikan meme karena mereka tidak bisa melihat ruko yang kosong. Media share, yang lebih tepatnya yang banyak saya temui itu kapan mainnya Bang Al ya, atau Nightlife lah ya. Hal ini banyak saya temui di bulan kemarin dan serangan ini juga mulai banyak bermunculan kepada streamer-streamer lainnya. Sigma Face atau Sigma meme pada umumnya lah ya. Ini ada banyak, Sigma, Alpha, Beta, Charlie, Ereksi, Fakultas, Gamma, Harakiri, dan Sigma. Sebenarnya cuma ada 6. Ini adalah klasifikasi kepribadian, sama seperti sebelah, cuma ini buat cowok. Keren kan bahasanya ala-ala militer itu. Saya pribadi sih sebenarnya kurang suka dengan meme ini. Ada yang bagus, tapi ya Fajar Sadboy, seorang anak laki-laki yang sedang merasa sedih. Dan kesedihan ini mendatangkan undangan-undangan dari berbagai penjuru negeri, seperti stasiun TV, bahkan YouTuber-YouTuber pun ikut berpartisipasi. Dan juga ada sedikit komentar dari Deddy Corbuzier tentang mengenai hal ini. Kalian pasti sudah nonton kan? Bagus, jadi kita lanjut aja. Kemudian ini juga tentang seorang anak laki-laki yang world lah ya, kita bahas sedikit. Tiko, seorang anak yang merawat ibunya yang mengalami gangguan di kejiwaannya. Tiko merawat ibunya di rumah besar dengan keadaan tanpa listrik dan tanpa air. Tanpa air di sini mungkin maksudnya tanpa air ledeng ya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tiko bekerja sebagai petugas keamanan. Tiko sudah merawat ibunya selama 12 tahun di rumah yang keadaannya bisa kita bilang terbengkalai. Lalu ibu Tiko itu dievakuasi pada tanggal 30 Desember lalu. Maaf kalau salah ya. Oleh Dinas Sosial ke RSKD Duren Sawit. Salut sih ini ke Tikonya, bayangin 12 tahun. Kemudian dengan ceritanya ini, si Tiko mulai mendapatkan undangan-undangan ke berbagai stasiun TV untuk menceritakan hal tersebut. JDID,
Salah satu e-commerce yang ada di Indonesia ini akan tutup pada tanggal 31 Maret nanti dan sudah tidak menerima pesanan lagi pada tanggal 15 Februari lalu. Tutupnya JDID ini merupakan keputusan yang diambil oleh perusahaan induknya, yaitu jdid.com. Untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pengembangan jaringan rantai pasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya. Jadi mungkin ini sudah kalah saing ya dengan toko-toko online lainnya. Tapi ya kalau sudah kapal induk yang memberi perintah, ya mau gimana lagi. Kita pindah ke bagian film atau TV series sebentar ya, yaitu Last of Us. Last of Us series ini tentu diadaptasi dari game yang dengan judul yang sama. Saya belum pernah main game ini dan saya bahkan belum pernah menonton satu episode pun pada TV series ini ya. Tapi kenapa saya bahas? Karena di dalam film ini ada Indonesianya coy. Pada bulan lalu, di aplikasi sebelah sempat naik konten live streamingnya. Bukan konten gaming, bukan jualan, bukan just talk gitu kayak di Twitch. Tetapi orang mengkategorikan streaming ini sebagai ngemis online, di mana seseorang akan melakukan sesuatu jika diberi gift. Kalau di Indonesia, ini populernya disebut dengan istilah mandi lumpur. Jadi kalau ada yang nge-gift, maka sang streamer akan mengguyur diri mereka dengan air atau lumpur. Dan tentu saja, seperti tradisi di Indonesia ini, jika ada hal yang viral, maupun itu positif atau negatif, maka mereka tetap akan diundang ke stasiun TV. Ada juga yang sempat viral pada bulan Januari lalu, yaitu kasus pria asal Serang, Banten yang dikabarkan selingkuh dengan mertua. Kemudian wanita yang diselingkuhin ini bercerita tentang hal ini, kemudian menjadi viral. Lalu sang mantan suami ini pun merasa tidak terima dan melaporkan istrinya dengan hukum yang lebih ngaret dibanding kita ingin pergi dengan teman kita. Dia beralasan ini semua hanyalah kesalahpahaman. Kasus ini sampai membuat pengacara papan atas yang ada di Indonesia, yaitu Hotman Paris, turun tangan untuk membela sang mantan istri ini. Dan juga seorang YouTuber atau artis Indonesia sempat terkena getahnya, yaitu Denny Sumargo, karena dia mengundang sang mantan istri ke acara podcastnya tersebut. Kelompok Rohingya kembali terdampar di pantai Aceh. Terdapat sebanyak 184 jiwa imigran yang terdampar pada pantai ini. Pemerintah setempat pun memberikan atau menyediakan kamp sementara untuk mereka. Kemudian ada juga berita dari 2 pelajar yang menculik dan membunuh seorang anak yang nantinya akan dijual organnya. Kedua pelaku masih berumur 17 dan 14 tahun, sedangkan korban yang masih berusia 11 tahun. Motif utama pelaku jelas adalah uang. Hal ini dipicu karena melihat sebuah website, mungkin yang website di dark web, yang menjual dan membeli organ manusia dengan harga yang mahal. Korban diiming-imingi oleh uang jika si korban membantu membersihkan rumah sang pelaku. Ini gimana ya komentarnya? Internet ini bagaikan pisau bermata dua. Kalau makainya buat yang bagus, ya dapat hasilnya yang bagus. Tapi kalau makai untuk yang jelek, dapatnya yang jelek juga. Dan sebagai orang tua atau orang dewasa, kita juga nggak bisa selalu memantau apa yang anak, keponakan, sepupu, atau teman kita lihat di internet 24 jam ya. Kalau diblokir websitenya pun, pasti ada caranya aja untuk nembusnya. Jadi kalau saya sih, nasihatinnya kita kasih tahu apa-apa aja yang di internet dan jauhi hal-hal yang negatif. Dan juga nasihatin untuk tidak ngikutin orang sembarangan, biarpun kita dijanjikan untuk dikasih uang ataupun apapun itu. Perobekan dan pembakaran kitab suci Al-Quran yang dilakukan oleh politisi Denmark di Swedia dan politisi Belanda di Den Haag yang menuai kemarahan dan unjuk rasa di berbagai negara-negara yang berpenduduknya mayoritas muslim ya. Dan tentu saja unjuk rasa ini juga terjadi di Indonesia. Pembakaran ini didasari oleh kebebasan berekspresi, dan pada bulan Januari lalu Indonesia juga banyak mengalami gempa seperti di Lubuk Gorontalo, di Laut Tenggara Aceh Singkil, di Purwakarta, di Cianjur, Garut Pangandaran, di Pacitan, dan juga Bandung.
Mungkin ada daerah yang terkena tapi tidak saya sebutkan di sini. Selain gempa bumi, fenomena alam yang terjadi di Indonesia adalah erupsi gunung api. Kementerian SDM mencatat hingga pertengahan Januari 2023 ini ada 5 gunung api di Indonesia yang mengalami erupsi. Kelima gunung api itu ialah Gunung Merapi, Anak Krakatau, Semeru, Kerinci, dan Gunung Ili Lewotolok. Dari website magma.esdm.go.id menyebutkan erupsi Gunung Merapi merupakan erupsi yang paling intens yang terjadi pada awal 2023 ini. Untuk Gunung Merapi, status masih di level 2 atau waspada pada waktu itu, yaitu awal Januari. Dan pada tanggal 8 Februari, saya cek lagi, beberapa gunung tadi sudah memasuki level 3, yaitu siaga. Piala FFF 2022 dimenangkan oleh Thailand setelah mengalahkan Vietnam, sedangkan Indonesia tumbang 0-2 dari tim Vietnam pada saat semifinal. NT untuk tim Indonesia dan selalu ada NT, yaitu next time. Lalu kita pindah ke bagian internasional. Tapi sebelum itu, pada bagian internasional ini pastinya gak akan semua beritanya atau yang viral saya masukin ke bagian ini, karena ya pasti ada yang belum pernah saya dengar ataupun saya temui. Jadi ada hanya beberapa yang saya masukin hanya di sini. Mumpung yang terakhir kita bahas adalah olahraga, jadi mari kita buka bagian ini dengan berita olahraga juga. Yang pertama itu ada berita yang datang dari Ronaldo yang pindah ke Liga Arab. Tentu hal ini banyak mengundang komentar ya. Ya dari segi gajinya yang begitu besar dan juga ada perkataan Ronaldo yang di masa lalu. Kedatangan Ronaldo juga menimbulkan berita-berita lain seperti nomor punggung 7-nya itu. Kemudian ada pertandingan antara Al Nassr dan juga PSG yang dimenangkan oleh PSG dengan skor 5-4. Lalu ada juga berita duka dari dunia sepak bola, yaitu salah satu pesepak bola legenda meninggal dunia, yaitu Pele. Lalu ada juga berita dari YouTube, yaitu YouTube dituntut karena algoritmanya yang merekomendasikan perekrutan dari salah satu grup radikal yang bernama adalah translatekan ke Inggris saja itu ya. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di channel Scares dan Captain Sparkle. Kali ini datang juga berita dari cabang kripto atau NFT ya. Pada bulan Januari lalu, salah satu YouTuber besar diekspos oleh salah satu detektif YouTube, yaitu CoffeeZilla. YouTuber tersebut adalah Logan Paul, yang dimana pada video CoffeeZilla dia mengungkap kalau salah satu project dari si Logan Paul ini adalah scam, yaitu CryptoZoo, di mana ada kejadian di belakang layar yang bisa menjadi bukti bahwa project ini adalah scam. Banyak orang yang dirugikan karena kegagalan project ini. Dan Coffee juga mewawancari mereka dan menanyakan habis berapa dan kenapa beli atau percaya dengan project ini. Dan Logan Paul sempat tidak senang dengan hal ini dan menyatakan bahwa CoffeeZilla memerlukan pengacara. Namun, tidak lama setelah itu, Logan Paul meminta maaf dan klarifikasi. Kemudian dia berjanji untuk membantu orang-orang yang terkena getah dari proyek ini. Kreator dengan satuannya kembali lagi dengan kontennya yang sangat luar biasa. Kali ini MrBeast membuat sebuah video di mana dia membiayai operasi untuk orang yang mengalami kebutaan. Di sini kebutaannya itu bukan yang 100% ya. Saya juga baru tahu kalau penglihatan kita itu kalau berada di bawah skor tertentu itu sudah bisa dibilang buta. Jadi MrBeast membiayai operasi untuk orang yang mengalami rabun parah pada mata mereka ya, atau mungkin di sini bahasanya kayak katarak gitu. Datang juga berita dari pemeran Hawkeye, yaitu Jeremy Renner yang mengalami kecelakaan dan sekarang kondisinya sudah makin membaik. Tadi aktor, sekarang pesepak bola. Gareth Bale dikabarkan pensiun di usianya yang 33 tahun pada awal Januari lalu. Berita terakhir ini mungkin agak sedikit menakutkan ya, terutama bagi para umat Islam, yaitu berita menghijaunya pegunungan di daerah Mekah. Namun hal ini dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi di area tersebut. Cuma itu saja ya yang saya bakal bahas ataupun mention pada video kali ini. Mungkin masih banyak hal-hal yang tidak muncul di radar saya. Untuk itu saya memerlukan bantuan kalian.
Kalian bisa men-tag saya di IG, di Facebook, Twitter, dan juga di YouTube. Ya, jadi itu aja. Nanti kita bakal ketemu lagi di video recap Februari bulan depan. Mohon maaf kalau apa yang saya bahas tidak akurat, tidak lengkap ataupun tidak detail ya. Dan juga saya tidak bermaksud untuk menghina orang-orang yang saya sebut ataupun muncul pada video kali ini. Jadi gitu aja dulu, bye.